Bismillahirrahmanirrahim. Kehancuran Baghdad dan kemunculan Mongol. Ratusan ribu mayat tanpa kepala berserakan dan tumpang tindih memenuhi jalan-jalan, parit-parit dan lapangan-lapangan. Di sekitarnya, bangunan-bangunan megah dan indah banyak yang tinggal puing-puing dan rerontokan. Asap masih mengepul dari bangunan-bangunan yang dibakar. Tentara dari pangkat rendah sampai tinggi sibuk memenggal kepala ribuan manusia dan kemudian memisahkan kepala yang terpisah dari tubuhnya itu menurut kelompok. Kepala wanita, anak-anak, orang tua dipisahkan dari satu dari yang lainnya. Sungai Dajlah atau Tigris berubah menjadi hitam disebabkan tinta ribuan manuskrip yang dilempar ke dalamnya. Perpustakaan, rumah sakit, masjid, madrasah, tempat pemandian, dan rumah bangsawan, toko dan rumah makan, semuanya dihancurkan. Demikianlah kota yang selama beberapa abad menjadi pusat terbesar peradaban Islam itu pun musnah dalam sekejap mata. Setelah puas, pasukan penakluk itu pun bersiap-siap pergi tanpa penyesalan sedikit pun. Mereka kini hanya sibuk mengumpulkan barang-barang jarahan yang berharga. Timbunan perhiasan yang tak ternilai harganya, berkilo-kilo batangan emas dan uang dinar, batu permata, intan berlian, semua dimasukkan ke dalam ratusan karung dan kemudian diangkut dalam iringan gerobak dan kereta yang sangat panjang. Jatuhnya kota Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah di sana, tetapi juga merupakan awal dari masa kemunduran politik dan peradaban Islam. Karena Baghdad sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan khazanah ilmu pengetahuan itu ikut pun lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan Mongol yang dipimpin Hulagu Khan tersebut. Di antara catatan sejarah mengenai kebiadaban orang-orang Mongol ialah catatan sejarawan terkemuka Ibnu Athir, wafat 1231 Masehi, dan ahli geografi Yaqut Al-Hamawi, wafat 1229. Menurut mereka, tokoh-tokoh Muslim terkemuka, amir, panglima perang, tabib, ulama, budayawan, ilmuwan, cendekiawan, ahli ekonomi dan politik, serta saudagar kaya tewas dalam keadaan mengenaskan. Kepala mereka dipenggal, dipisahkan dari badan, karena khawatir ada yang masih hidup dan berpura-pura mati. Latar belakang penyerbuan ke wilayah Muslim. Pada tahun 1255, Hulagu dikirim oleh saudaranya Mongki, The Great Khan 1251-1258 untuk menaklukkan wilayah yang dikuasai kaum muslimin di Timur Tengah dan memerintahkan kepadanya agar tidak menghancurkan setiap daerah yang menyerah, tetapi sebaliknya membumi hanguskan setiap daerah yang memberikan perlawanan. Hulagu merencanakan akan menaklukkan wilayah Muslim Lurs di daerah Iran. Kemudian menumpas sekte Hashashin, menaklukkan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad, menaklukkan kekhalifahan Ayyubi di Syria, dan terakhir menundukkan kekhalifahan Mamaluk di Mesir. Ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhi mengapa Hulagu sangat bernafsu menaklukkan wilayah Muslim dan kejam setiap kali dia berhasil menguasainya, yaitu ibu Hulagu, istri dan sahabat dekatnya Kit Buqa, termasuk Kristen fanatik yang memendam kebencian mendalam terhadap orang Islam. Juga para penasihatnya banyak yang berasal dari Persia,
yang memang berharap dapat membalas dendam atas kekalahan mereka 1 abad sebelumnya ketika Persia ditaklukkan oleh pasukan Muslim pada masa Khalifah Umar bin Khattab.